malam hari ini, yaitu makananmu cerminan dirimu. Makananmu cerminan dirimu. Ucapan ini diantaranya juga termasuk ucapan orang-orang di masa silam, termasuk dari ucapan Hippocrates, you are what you eat. You are what you eat. Sebagaimana ketika diwasiatkan ya bahwasanya makanan Anda mencerminkan diri Anda. You are what you eat. Dan makanan Anda akan ada saatnya jadi obat, juga akan jadi penyakit. Ya. Obat Anda, makanan Anda. Dan penyebab penyakit Anda, ya makanan Anda. Tak luput di antaranya kita tadabburi antara apa yang disampaikan dari kedokteran Islam dan kedokteran Arab klasik, juga pengobatan yang lainnya dari disiplin ilmu pengobatan baik Romawi, Yunani, baik Cina, India, baik kejawen, ya, ataupun ilmu pengobatan yang manapun, selama itu tidak ada unsur keharaman, selama tidak ada unsur kesyirikan, maka sah-sah saja. Jika teori mereka sudah teruji coba. Judul ini, You Are What You Eat. Bahwasanya makanan Anda akan mencerminkan diri Anda. Pertama kita tadabburi hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Al-mu'min mir'atu akhi. Al-mu'min akhul mu'min yakufu alaihi dhayi'atahu wa yahutuhu min wara'ih. Bahwasanya seorang mukmin itu cerminan atau cermin bagi saudaranya. Nah, kalau subhanallah seorang mukmin cermin juga bagi saudara yang lainnya. Ternyata urusan makanan pun, apa yang kita makan juga bisa jadi cerminan bagi diri kita. Cerminan dari sisi apa saja bisa dilihat, dibahas dari beberapa sisi. Cerminan dari sisi sifat makanan. Ini yang pertama. Kalau kita sering konsumsi makanan yang sifatnya panas, maka tubuh kita bisa ikut panas. Dan penyakit yang muncul sifatnya juga bakal dominan panas. Ya, ini cerminannya di antaranya. Kedua, di antara contoh bahan tadabbur, kenapa Allah haramkan bagi kita binatang buas. Binatang buas ini Allah haramkan pasti ada hikmahnya. Masalah itu untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melarang sesuatu kecuali karena ada malapetaka. Dan Allah memerintah sesuatu karena ada maslahat. Allah melarang mengkonsumsi binatang buas bagi hambanya dari sekian banyak madarat. Salah satunya adalah karakter binatang buas bisa tertular pada diri Anda yang mengkonsumsi binatang tersebut. Kemudian berikutnya, makanan Anda cerminan dari diri Anda. Di antaranya ada makanan-makanan yang Anda konsumsi dari rasa misalnya. Ketika Anda konsumsi dari rasa-rasa tertentu, dia punya dampak atau efek. Contohnya ketika kita merasakan makanan, ada makanan yang rasanya katakan manis. Ya. Makanan yang manis ini bisa diantaranya membantu dihasilkannya endorfin, hormon. Nah, makanya disebutkan Ibnu Qayyim dalam
Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad man massa qasbas sukkar ba'da ta'amih sayajid fi yaumih al-farah. Barang siapa yang setelah makan menghisap tebu. Qasb itu pipa, seperti tebu. Ya, sukar nih yang manis. Qasbu sukar itu tebu. Kalau ada kalimat sukar di zaman silam, jangan diartikan gula. Jangan diartikan gula atau gula pasir, tapi tebu. Nah, bahan pemanis yang sering dipakai di zaman masa silam untuk mencampur resep herbal sebagai pemanisnya seringnya pakai madu atau tebu. Dan manisnya ini memberikan dampak kepada diantaranya hormon. Ya, juga demikian diantaranya kurma. Makanya ketika perut kosong yang dianjurkan adalah yang manis-manis. Adalah yang manis-manis. Dan disebutkan itu ada yang paling cocok untuk liver dan limpa. Sebagai bahan tadabbur diantaranya kita perhatikan seringnya Nabi SAW ketika sahur, menu sahur yang sering dikonsumsi Nabi kurma. Tapi tak menutup kemungkinan sahurnya Nabi bisa selain kurma. Tapi seringnya menunjukkan kurma. Dari hadis Anas bin Malik riwayat Abi Daud, nikmat suhurul mu'min at-tamr. Nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Nabi juga kadang meminta kepada para sahabatnya untuk dibikinkan air rendaman kurma, nabid. Nabi juga kadang minum air madu, ya, madu dengan air. Wah, ketika perut kosong yang direkomendasi yang manis-manis. Pak Imam Syafi'i berkata di antaranya wasiat beliau dalam Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi disebutkan bahwasanya arba'atun tuhinu al-abdan. Ada 4 perkara yang menyebabkan badan Anda lemah. Salah satu dari 4 ini disebutkan Imam Syafi'i, syurbul ma' ala riq, minum air dalam keadaan perut kosong. Nah, ini Imam Syafi'i yang berwasiat. Kalau ada yang tanya dari mana Imam Syafi'i banyak mengetahui ilmu kedokteran? Karena Imam Syafi'i setelah selepas salat subuh, salat fajar, zikir pagi, Imam Syafi'i enggak beranjak dari tempat duduknya kecuali setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang datang dari beberapa penjuru negeri, dari ahli fikih dijawab, dari ahli faraid dijawab, dari ahli lughah dijawab, dari ahli tafsir dijawab, sampai ahli kedokteran yang dari beberapa negara kumpul dijawab sama Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i ya kelelahan menjawab pertanyaan kebanyakan duduk, dan Imam Syafi'i i'tarafa fi nafsih min maradin nasur. Imam Syafi'i mengakui dirinya itu sakit ambeien gara-gara memang Imam Syafi'i mengakui aktivitas dia yang banyak duduk. Beliau kena nasur. Ambeien ada 2, ada nasur dan basur. Kalau basur, ambeien yang nonjol di luar dubur. Kalau nasur, ambeien tapi nggak ada tonjolannya, tetapi di dalam sering terjadi perdarahan. Dan nasur lebih parah. Dan subhanallah, Imam Syafi'i akhirnya mengalami nasur, dan ketika mengajar di majelisnya, Imam Syafi'i sampai didapati di karpetnya banyak didapati darah. Sehingga beliau mengalami anemia, pucat, sampai menyebabkan wafatnya beliau rahimahullah ta'ala. Kita kembali lagi, di antaranya di sini ada makanan-makanan yang berdampak kepada diri kita. Nah, tapi tentunya manis juga nggak boleh berlebihan. Wah, kemudian yang ditadabburi berikutnya ketika makan pagi, ketika sedang tidak puasa, di sana ada hadis yang lainnya. Ada hadis yang lainnya. Ya, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadhurruhu fi dhalikal yawm as-sihr wala sum. Barang siapa pagi harinya makan kurma ajwa, di pagi harinya makan kurma ajwa, ya, 7 butir, maka tidak akan membahayakan diri dia sihir dan racun.
Syekh Ibn Baz mengatakan ijtihad beliau, hadis ini tidak terkhusus untuk kurma ajwa. Kurma apapun juga bisa bermanfaat seperti hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau nggak puasa, pagi juga makan kurma juga sangat bagus. Kata Ibnu Qayyim, manfaat makan kurma di antaranya adalah juga baik untuk ruh dia, bukan hanya jasad, tapi ruh. Juga kalau kita tidak buri lagi, ketika perut kosong, tadi ketika bangun tidur, ternyata kata Imam Syafi'i, jangan minum air ketika perut kosong. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, kita tadabburi yang lainnya dulu ketika buka puasa. Ketika buka puasa, Nabi SAW lebih dahulu mendahulukan minum air putih atau makan kurma? Minum air putih apa makan kurma? Makan kurma. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Anas bin Malik, Ibnu Abbas ketika menyaksikan apa yang sering dilakukan Nabi SAW, mereka kemudian berkata, kana Nabi SAW yuftiru birrutabat qabla yusalliyah, wa illam yajid fabitamarat, wa illam yajid hasahasawatin min ma'. Kalau menurut akal kita, ketika perut kosong berjam-jam dari sahur sampai buka, harusnya menurut akal kita minum air. Tapi Nabi tidak membimbingkan demikian. Justru makan kurma rutab. Ya, kurma rutab yang akan membasahi tenggorokan ini. Kemudian kalau nggak ada kurma rutab, kurma kering. Kalau nggak ada dua-duanya, baru minum air. Itu pun cara minum air hasahasawatin min ma'. Beberapa teguk dari air. Tidak langsung sekali teguk, langsung banyak. Tapi dikit-dikit. Biar apa? Panasnya tubuh tidak berkurang dalam kecepatan drastis. Itu tidak direkomendasi. Ini sebagai bahan tadabbur. Pak subhanallah juga demikian. Ketika sahur juga demikian. Kalau nggak dapat apapun, kurma nggak dapat, makanan apapun nggak dapat, maka sahurlah walaupun dengan beberapa teguk air. Itu kalau kondisi kepepet dengan air. Kenapa? Untuk sahur dan buka kalau kepepet pakai air, karena air paling mudah didapat. Ini menunjukkan apa? Islam itu indah. Ya. Difikirkan di sini. Kalau nggak ada air. Kenapa? Permukaan bumi ini 90% air. Tubuh kita ini 80% air. Dan air gampang didapat. Dan sahur juga demikian. Kenapa? Tasahharu. Fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada keberkahan. Kemudian juga di antara wasiat Nabi SAW, ya, inna fasala ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Sungguhnya pembeda antara puasanya kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Kalau nggak nemu apa-apa, minimalnya sahur dengan air. Untuk apa? Menyelisih ahli kitab. Kemudian kita lanjutkan. Ketika bayi baru lahir pun, sunnah yang dilakukan pertama kali apa? Mentahnik. Tahnik pakai apa? Pakai kurma. Bukan pakai air putih. Bukan pakai air susu ibu. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau si kecil yang baru lahir sudah terlanjur disusui, ini ijtihad beliau, ya, pendapat beliau, melihat hikmah di balik tahnik dengan kurma, kalau si baby sudah terlanjur disusuin, maka menurut beliau tidak ada lagi sunahnya tahnik. Kira-kira kenapa? Karena apanya yang manis? Coba ana ulangi. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau si bayi sudah terlanjur disusui air susu ibu, maka tidak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena apa kira-kira? Karena perutnya sudah diisi susu, bagus. Ada yang lebih mengkerucut lagi karena kenapa? Hanya susunya mama. Mama yang satu apa yang kedua? Nah, Masya Allah. Ada lagi yang lainnya? Karena
Karena sunnahnya sebelum kena susu. Masih mepet-mepet lagi. Ada yang lain lagi? Jawaban simpel, tapi kok nggak ke sana arahnya. Sudah digiring dari awal tadi, sahur sampai buka, lanjut lagi. Karena perutnya masih kosong terus. Yang manis lah, air susu ibu rasanya apa? Itu jawabannya. Jadi air susu ibu rasanya apa? Nggak apalah, jaim-jaim dikit antum. Nggak mau jawab. Nah, ada yang bilang khilaf di antara bapak, ya. Ada yang bilang rasanya hambar, ada yang bilang rasanya asin, ada yang bilang rasanya, ya beda-beda, khilaf nggak apa. Subhanallah, ini yang diinginkan, manisnya pada kurma. Kenapa? Karena untuk menguatkan liver dan limpahnya si baby yang pertama kali masuk. Tapi ini ijtihad, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Nah, barakallahu fikum, ini diantaranya hikmahnya. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i, bangun tidur juga berarti jangan langsung air putih. Bisa air rendaman kurma, bisa air dengan madu, bisa kurma. Utama manis-manis. Jangan bangun tidur konsumsi 5 rasa. Ingat, ini nggak ada kaitannya sama haram atau makruh. Boleh-boleh saja. Ya, jangan konsumsi 5 rasa. Bangun tidur atau sahur atau makan pagi pas nggak puasa, menunya apa? Sudah makan sop brotowali. Pahit. Jangan. Atau makan pedas-pedas. Pagi-pagi sudah pecel. Ya. Atau konsumsi asin-asin. Pagi-pagi sambal terasi ikan asin. Atau konsumsi masam-masam. Pagi-pagi sudah rujak. Atau yang hambar-hambar. Hambar contohnya air putih atau telbinah. Contohnya. Konsumsi manis-manis. Nah, subhanallah, para ulama juga mentadaburi bagaimana biar dia tetap sehat dan mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmani rahmakumullah jami'an juga termasuk masih poin berikutnya, makanan Anda cerminan bagi tubuh Anda. Di antaranya ada juga makanan yang kalorinya tinggi memicu apa? Suasana hati yang positif. Dan protein dapat meningkatkan motivasi dan konsentrasi. Sebaliknya ada makanan yang pedas akan menyebabkan emosional dan perasaan menggebu. Bisa difahami? Contoh, makanan Anda cerminan bagi Anda. Ya, bapak-bapak sini Masya Allah sudah punya istri, istrinya punten ya, suka ngegas. Istri tipe panas. Contoh istri tipe panas, kalau ngomong suaranya menggelegar. Dia orangnya, modelnya optimis dan orangnya dia susah diem, rambutnya tebel, ya. Kalau dipegang, kulitnya dipegang panas. Kalau kulit dipegang panas tapi ada lembab, berarti dia panas lembab. Kalau dipegang panas tapi kering, berarti panas kering. Nah, subhanallah, kalau makan sering konsumsi apa? Banyak sambal, banyak cabai, minumannya jahe, kopi, makannya sate kambing, ya, tinggal tunggu tanggal mainnya, mode senggol bacok. Apalagi pas istri antum lagi haid. Wanita kalau modenya panas, tipenya panas, kurangi makanan yang panas, tambah porsi yang dingin. Kenapa? Makanan Anda mencerminkan apa? Diri Anda. Ternyata berdampak, ngefek. Ya. Nah, ini rahmanallah jami'an, barakallahu fikum. Ini yang diantaranya perlu ditadaburi. Terkait juga demikian ada makanan Anda mencerminkan diri Anda. Di antaranya ada makanan yang cocok dengan organ. Dari bentuknya. Dari penelitian sebagian disiplin ilmu pengobatan. Seperti anggur cocok untuk paru-paru. Seperti buah tin cocok bagus untuk prostat. Seperti ubi-ubian cocok untuk lambung. Nah, ini dari beberapa sudut yang perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Rahimanakumullah jami'an. Maka makanan Anda mencerminkan diri Anda bisa dilihat dari berbagai sisi. Makanan Anda, jika dilihat makanan Anda dari makanan yang haram, juga sama.
mencerminkan di antaranya akan merusak hati Anda. Ya, akan merusak hati Anda. Makanya ketika Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Surat Abasa ayat 24. Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Lihat makanan ini ya ternyata memberikan kesehatan untuk kita. Makanan ini menjadikan tumbuh kembang bagi tubuh kita. Lihat juga makanan ini dari sisi halal haram. Syubhat apa enggak? Juga perlu diperhatikan kalau menurut Ibnu Abbas, lihat makanan ini bikin sehat apa enggak. Nah, barakallahu fikum, makanan yang haram juga akan berdampak kepada kesehatan Anda. Akan mencerminkan kondisi Anda. Berapa banyak orang yang banyak makan uang haram, mengambil harta saudaranya dengan zalim, ada makan uang riba, ada makan harta anak yatim, ya, ada yang makan dari uang judi, ada yang makan dari uang syubhat, uangnya nampak banyak tapi nggak berkah. Ujung-ujungnya sampai ada yang kena darah tinggi, sampai sumbatan pembuluh darah, rusak pada katup jantung, ada yang jantungnya bocor, ada yang ginjalnya rusak, ada yang kena stroke, kemudian ada yang gara-gara makan uang haram dia nggak punya anak, ada yang punya anak, ya sebagian kami dapati direktur bank punya anak, anak-anaknya nggak ada yang punya anak, alias nggak punya cucu. Kenapa? Anaknya dicekokin dengan uang haram. Nah, makanan Anda mencerminkan diri Anda, bahkan jantung Anda. Ya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Ya, termasuk thayyib untuk diri kita itu juga perlu. Ya, untuk diri kita thayyib juga perlu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia, makanlah yaitu apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Jadi bukan hanya halal ditambahi thayyib. Karena ada makanan dia nggak thayyib. Seperti apa? Cacing. Cacing ini nggak thayyib, bahkan menjijikkan. Sebagian orang menjadikan cacing sebagai obat tipes, undur-undur sebagai obat kencing manis. Ya, kelenjar tokek untuk HIV. Ini semua nggak thayyib. Nah, perlu halal dan thayyib. Wa subhanallah, makanan yang haram tadi akan menimbulkan penyakit. Nggak berkah dan menimbulkan penyakit. Dipikir harta banyak, dia puas di depan mata, ternyata di balik itu siap-siap dia harus menerima musibah. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang Anda rasakan dari nikmat Allah, nisbatkan kepada Allah. Kalau Anda merasakan musibah, bencana, cobaan, penyakit, nisbatkan karena diri Anda sendiri. Jangan salahkan Allah. Allah memberikan bencana, musibah, gempa bumi, likuifaksi, angin puting beliung, ya, dan musibah-musibah yang lainnya, tsunami dan lain sebagainya. Jangan salahkan takdir Allah. Ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Buka surat cinta ini, lihat isinya. Apa yang sudah kita lakukan di negeri ini? Apa yang sudah kita lakukan di kota ini? Oh ya Rabb, di kota ini banyak orang gak sholat 5 waktu di masjid dari kaum laki-laki. Oh ya Allah, sudah banyak orang sesama jenis sudah berpesta dilegalkan. Oh ya Allah, banyak mereka berjudi. Oh, mereka yang sesama jenis punya komunitas 1.500 orang. Oh, ternyata di sini tempatnya kawin kontrak. Oh, di sini ternyata tempat terjadi kesyirikan. Oh, 3 kampung ternyata murtad di tempat saya. Kalau ada musibah bencana, jangan salahin Allah. Innallaha la yadlimu walakin kanu anfusahum yadlimun. Sekali kalau Allah nggak berbuat zalim, tapi mereka lah yang berbuat zalim. Musibah, penyakit, bencana yang Allah berikan kepada kita bukan kedzaliman Allah. Justru lawan dari zalim, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah adil. Kenapa kita berbuat? Ada sebab, ada akibat. Dan Allah yang menciptakan sebab, dan Allah yang menciptakan akibat. Nah ini barakallahu fikum, akhirnya berdampak penyakit pada diri dia sendiri. Dan penyakit itu untuk menggugurkan dosa dia. Dari yang dia makan, dari yang haram-haram. Ya. Subhanallah juga akan berdampak kepada penyakit, selain penyakit fisik,
akan berdampak kepada penyakit maknawi. Sering makan haram akan berdampak kepada penyakit maknawi. Di antaranya apa? Dia akan terlena dalam maksiat. Sudah gak bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Ya, gara-gara makan uang haram, buta mata dia. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi gak bisa melihat antara al-haq, al-batil. Makanan yang dia makan harusnya sebagai tadabbur. Makanan ini membuat saya sehat. Makanan ini tumbuh kembang saya. Dengan makanan ini alhamdulillah keluarga juga baik-baik. Dengan makanan ini bisa jadi obat. Tahu makanan ini bikin penyakit, jadi dihindari dulu karena pantangan bagi diri dia. Tadabburi. Mata untuk melihat. Untuk melihat Al-Quran, untuk melihat yang halal, untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dicipta. Jangan seperti orang-orang yang kufur, kafir, kufar. Ketika Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. Dan mereka orang-orang yang kufar, mereka merasakan nikmat dunia dan mereka makan seperti binatang ternak. Pernah lihat binatang ternak kalau makan? Al-an'am kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu dimutlakkan 3 hewan. Onta, sapi, kambing. Yaitu hewan-hewan jadi hewan kurban. Wah, hewan ini mereka kalau makan gak peduli dengan kondisi perutnya. Ini dari arti duniawi, dunia kesehatan. Hewan ini kalau makan, lihat padang savana rumput hijau, makan terus. Makan terus. Gak peduli perutnya sudah bengkak. Makan terus. Dari sisi iman, mereka ini makan, tapi apa? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ya, ulaika kalan'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Punya hati, punya jantung, tapi enggak untuk mikir. Punya mata, tapi enggak untuk ngelihat. Punya telinga, tapi enggak untuk mendengar. Nah, barakallahu fikum, mereka hanya makan, tapi apa? Merasakan nikmat Allah, tapi mereka mensekutukan Allah. Mereka memusuhi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lebih sesat daripada binatang ternak. Ibnu Qayyim mengatakan binatang ternak kalau disiapkan di depannya ada kubangan api, katakan ada lubang, kubangan besar, ada api menyala. Katakan binatang ternak ini didorong ke depan untuk masuk api, dia nggak akan mau. Dia akan lari ke kanan, lari ke kiri. Manusia sudah disiapin ancaman neraka jelas-jelas, tapi mereka masih menjerumuskan diri mereka pada maksiat. Ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, makanya lebih sesat dari binatang ternak. Tapi sebagian ulama mengkritisi pendapat Ibnu Qayyim karena terkait dengan iman. Kenapa mereka manusia sudah diancam neraka tetap melakukan perbuatan maksiat? Karena perkara ini perkara kabar gaib. Sebagaimana dikatakan seandainya manusia dan jin mendengar seperti hewan mendengar siksa alam kubur. Kenapa? Semua bisa mendengar siksa alam kubur kecuali apa? Ats-tsaqalain. Kecuali jin dan manusia. Dia nggak bisa dengar siksa kubur. Seandainya dengar siksa kubur, nggak ada ceritanya kita yang maksiat, nggak ada yang kufur, nggak ada. Pasti semuanya beriman. Orang-orang Arab di masa silam sampai detik ini, kalau punya keledai, bunting, kambing, bunting, onta, bunting, sapi, bunting, dibawa ke kuburan. Kalau mau proses persalinan, nggak perlu panggil bidan. Dibawa ke kuburan. Kalau dengar suara azab kubur, langsung mereka teriak brojol. Manusia kalau tahu seperti hewan tahu, niscaya nggak ada orang yang kufur. Begitu pula, apalagi kalau tahu azab siksa neraka di hadapan mata, tentunya semua beriman. Wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah. Maka perlu dilihat makanan dimakan. Makanan dimakan dari uang haram ini menimbulkan penyakit hati. Menimbulkan penyakit hati. Disebutkan Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga Imam Syafi'i dan yang selainnya, bahwasanya kalau syahwat makan terlalu kuat akan menyebabkan qasawatul qulub, hati semakin keras. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, "Uthira minasyarr ila tahrikil jawarih lil ma'asi wa
wa yuzkilu al-badan an ta'atillah wa kam minal ma'asi yajlibuha asy-syaba' wa fudulu ta'am. Ya. Makan terlalu banyak menyebabkan kejelekan yang begitu banyak. Kejelekannya banyak banget kalau dihitung banyak. Dari makanan terlalu banyak, kejelekannya banyak. Cukup 2 ini jadi pelajaran bagi kita. Gara-gara banyak makan, tubuh kita gampang terjatuh, tergeret dalam maksiat. Tubuh kita berat untuk mendatangi ketaatan kepada Allah. Dan berapa banyak maksiat didatangkan gara-gara banyak makan dan kebiasaan makan sampai kenyang. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an wasiat. Ya, makanan yang dimakan dari uang haram, ya, yang halal saja menakutkan kalau kebanyakan makan. Yang halal saja perlu kita perhatikan, apalagi yang haram. Ya, makanan yang haram ya akan menyebabkan apa? Lisan kita gampang untuk mengucapkan kata-kata yang haram. Keji. Tangan kita berbuat batash, menyiksa saudara kita gampang. Ya, mata kita gampang terjerumus dalam maksiat, imam maksiat melempar ain atau maksiat melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Kaki kita bakal mudah melangkahkan kaki untuk mendatangi maksiat, menjauh dari masjid ketika dengar suara azan. Nah, dan menyebabkan qasawatul qalb lebih parah daripada sekedar banyak makan. Banyak makan bikin hati keras, apalagi makan yang haram. Rahimakumullah jami'an. Maka makanan kita mencerminkan diri kita. Dari apa yang kita banyak makan akan mencerminkan diri kita. Kalau kita juga demikian, kita banyak makan buah, katakan sehat-sehat, seger-seger, pencernaan kita juga isi yang sehat-sehat. Jadi apa? Sehat, sakit, gemuk, kurus, ya, itu juga apa? Your choice, pilihan Anda. Anda mau menjadikan perut Anda sebagai sarang penyakit atau sarang obat, jadi pilihan Anda. Makanya Nabi SAW bersabda dari hadits riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batn. Bihasbi ibni Adam ukhulatin hatta yuqimna sulbah. Fa in kana la mahalah wa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi." Ya, cukup dan tidak ada yang lebih buruk bagi anak Adam, yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari wadah perutnya. Nabi menyebutkan wi'a. Ini bahasa wahyu. Wi'a, wadah. Ini perut kita yang paling buruk. Nah, cukuplah anak Adam makan itu beberapa suap. Ada buri. Nabi bersabda, sebenarnya kita makan cukup beberapa suap. Standarnya sampai apa? Sampai tulang punggung tegak, bukan sampai kenyang. Kata Ibnu Qayyim, inilah kebutuhan makan primer umat Islam. Berarti tidak harus apa? Tidak harus 5 ajib, 4 sehat, 5 ajib. Ya, cukup makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, udah selesai. Kalau mau meluruskan mindset kita, contoh yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha, menikah dengan Nabi SAW, membentuk rumah tangga usia 9 tahun. Katakan kalau sekolah, usia sekolah ya sekolah SD. Nah, badannya kurus. Umiknya Aisyah, Ummu Rumman, pengen Aisyah itu gemuk, ideal untuk menyenangkan Nabi. Dibuatlah adonan sama ibunya Aisyah. Adonannya nggak ada yang cocok, nggak ada yang sukses. Gak lama kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjadi gemuk ideal. Ya, kemudian tanyalah ibunya ini, "Mada akalti ya Aisyah?" Apa engkau makan wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan apa? Al-kitha birrutab. Timun dengan kurma rutab, kurma basah. Coba, Aisyah kemudian berkata apa? Asmantu bi ahsani saman. Maka aku menjadi gemuk ideal. Coba bayangkan, badan kurus seperti Aisyah yang miliki sampai gemuk ideal, nggak harus makan 4 sehat 5 ajib. Cukup apa? Kurma rutab dan timun. Ini hanya contoh. Bukan berarti Anda pagi, siang, sore, malam, sahur, kurma rutab, timun terus. Nah, juga yang ekstrim. Ya, untuk badan sehat, semua protein hewani harus dimakan semua. Enggak juga. Ya, intinya di sini ada
Kombinasi ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika melewati kitab At-Tibb Nabawi ya lil Maqdisi, ketika melewati hadis ini kata beliau ini ada ya sirrun azim, kata beliau fi jam'it ta'am. Di sini ada rahasia yang agung dari mengkombinasi dua sifat makanan ini, panas dan dingin, menjadi gemuk ideal. Bayangin gajah bisa gemuk, nggak pernah makan daging. Ya. Nah, harimau juga demikian, hanya makan daging, nggak pernah makan sayur, nggak kena asam urat. Tapi kita bukan harimau, bukan gajah. Ya. Ini perlu penyeimbang. Para hadirin jami'an, luruskan mindset kita. Untuk sehat itu nggak harus makan banyak. Untuk sehat itu nggak harus semuanya lengkap. Ya, harus ada ikan, harus ada susu, harus ada nasi, ada tahu tempe, ada sayur. Nggak harus. Kalau kebanyakan kombinasi, justru ada ngeblend di perut kita dan saat itu akan terjadi pembusukan di usus. Tak heran sapi yang kita misalkan tadi, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Binatang ternak ini gak peduli makannya. Lihat, Anda mungkin bisa lihat di YouTube berapa banyak sapi perutnya kembung, bengkak. Nanti akan kita bikin video pendeknya insya Allah. Perutnya bengkak, matanya melotot. Seandainya dia bisa bicara, dia akan teriak, "Pak, aduh Pak, pusing kepalaku Pak." Ingat hadis Nabi? Hadis Abi Hurairah riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Bukhari dalam Adil Mufrad, Imam Muslim dalam Sahihnya. Nabi bersabda ketika ditanya orang Badu, "Mas sudah apa itu pusing?" Nabi berkata, "Rihun ya'taridu fi ra's wa yadribu al-'asab." Angin yang numpuk di kepala dan menekan saraf, itulah pusing. Pusing banyak. Ya, kata As-Suyuti, pusing ada 20 jenis. Kata dokter saraf, pusing juga ada 20 jenis. Tidak ketinggalan zaman para ulama. As-Suyuti meninggal 911 Hijriah, tapi tahu pusing ada 20 jenis. Ya, banyak pusing. Ada pusing karena tingkah laku pasangan hidup juga ada. Pusing pas bulanan lagi turun juga bisa. Pusing salah posisi tidur juga bisa. Pusing karena begadang juga bisa. Nah, ini pusing karena uap numpuk. Lihat sapi ini matanya melotot. Dia bakal kesakitan. Maka mereka kedokteran hewan, para dokter hewan, masukkan alat ke perutnya, dibuka tutupnya, keluar gas metana. Disulut korek, langsung keluar api biru. Dari perutnya, gas metana disulut korek, keluar api, sampai kempes. Ini gara-gara apa? Makanan yang dia makan, gak peduli. Makan sampai kenyang gak peduli dia. Terus, ngunyah terus. Makanya jangan kayak hewan ternak. Ya, makanya Nabi bersabda, al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ain. Hadis yang indah, cukup bagi kita semua. Seorang mukmin makan pakai satu perut. Orang kufar makan pakai 7 perut. Anda mau pakai berapa perut? Nah, fa in kana la mahala, kalau makan cukup sampai bikin tulang punggung tegak, tapi kalau pingin nafsu lagi, Nabi sebutkan apa? Wa thuluthun li ta'ami, wa thuluthun li syarabi, wa thuluthun li nafasi. Kalau pengen nambah, ya sudah silakan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kata Ibnu Qayyim, inilah kebutuhan makan sekunder. Adzan? Adzan. Baik, selepas adzan kita lanjutkan salat Isya. Ya, setelah adzan langsung salat Isya, dan setelah Isya kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلينصروا صفوفهم فإن تسبح صفوف المقام صفر وسلام جارية. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan. Tadi setelah kita bahas tentang ibrah terkait dengan sapi, ya, binatang ternak yang ketika mereka tidak memperdulikan kondisi tentang perutnya. Kita perhatikan hadis Abu Juhaifah sebagai bahan tadabbur. Dahulu Abu Juhaifah pernah makan sampai betul-betul kenyang. Kemudian beliau sendawa dengan keras. Sendawa pertama dibiarkan Nabi SAW. Sendawa kedua masih dibiarin. Ketika sendawa ketiga, baru Nabi bersabda, "Ukfuf anna jusha'ak." Cegah sendawa kamu dari kami. Ini diantaranya sunnah. Sendawa itu ditahan. Bukan artinya ditahan sendawa terus kita tutup, ya, ditutup, sendawanya ditutup. Kecuali kalau Anda sendirian, sendawa dikerasin tak masalah. Karena sendawa ini termasuk sesuatu yang gak enak dipandang. Dilihat orang yang sedang makan di sampingnya gak nyaman. Aromanya gak nyaman. Suaranya langsung menghilangkan orang di sekitarnya, nafsu makannya hilang. Aromanya bau, ya. Ini semua ada padanya hikmah. Kemudian kita lanjutkan. Makanan Anda adalah cerminan bagi diri Anda. Tergantung kebiasaan Anda sering makan. Mentadabburi di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Menurut sebagian ahli tafsir, At-Tabari, juga disebutkan As-Suyuti, mereka mengatakan semua ilmu kedokteran, ilmu pengobatan itu konsepnya ada di separuh dari ayat ini. Separuh dari ayat berapa? Ya, dari surat apa tadi? Al-A'raf. Nah, bayangkan, karena mayoritas penyebab penyakit 90% dari makanan. Jangan makan, jangan minum berlebihan. Allah enggak suka dengan orang yang berlebihan. Makan minum berlebihan, kenapa? Dilarang oleh Allah karena akan menimbulkan malapetaka bagi tubuh Anda. Baik malapetaka terkait maknawi hati, baik fisik jasmani. Allah enggak menginginkan Anda, Rasulnya enggak menginginkan Anda celaka gara-gara makan dan minum. Orang makan minum berlebihan, sebagian juga memasukkan, sebagian masyayikh memasukkan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Termasuk mubadir, pemborosan. Kenapa? Makan banyak gak kepake. Tubuh itu gak butuh makan banyak. Tubuh hanya butuh apa? Bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukup makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Kalau gak cukup, ya sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Lebih dari itu gak dipakai sama tubuh. Masuk pemborosan. Makan banyak dipikir tambah sehat. Tidak. Semakin banyak makan, semakin dekat dengan penyakit. Takdir di sisi Allah, tapi kitalah yang menjerumuskan diri pada sebab. Mau sehat sakit, pilihan kita juga. Ajal di sisi Allah juga demikian. Andalah yang menjerumuskan pada sebab ajal Anda lebih pendek, umur Anda lebih pendek. Sudah dicatat semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, maka makan minum gak boleh berlebihan. Kalau berlebihan termasuk tadbir, karena gak dipakai di perut, malah bikin penyakit, malah bikin penyumbatan, malah bikin pembusukan dan sebagainya. Maka jangan berlebihan terkait makan dan minum. As-Suyuti dan Ibnu Qayyim mengatakan kebiasaan Nabi makan sehari cuma 2 kali, tapi gak bisa nisbat sunnah. Mereka pun gak menyebutkan dalilnya. Mereka hanya menerka-nerka. Ya, 1 dari 2 kali ini seringnya hanya konsumsi kurma. Nah, sekali lagi ini semua butuh dalil dan tidak bisa langsung dinisbatkan sunnahnya makan sehari 2 kali, nggak ada. Yang perkara mubah boleh,
Tapi perkara mubah yang Anda lakukan, yang Anda datengin dari makan dan minum, tetap mubah itu ada aturannya. Kullu syai'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila dhiddih. Segala perkara yang mubah kalau melewati batas yang dipermubahkan, diperbolehkan, bisa berubah menjadi hukum minimalnya makruh, hukum sebaliknya atau haram. Makan sampai kenyang boleh, tapi kalau rutinitas dan berlebihan bisa jadi makruh. Nah, fa in rahimahumullah, jawaban yang perlu ditadabburi. Makan minum gak boleh berlebihan. Maka makanan Anda cerminan bagi diri Anda. Contoh, kalau Anda kebanyakan minum air yang dingin, maka cerminan tubuh Anda akan dikuasai sifat dingin seperti air. Selama ini mayoritas manusia kiblatnya ini medsos, kedokteran barat. Jangan banyak makan, banyaklah minum, karena banyak minum itu sehat. Siapa yang ngajarin Anda? Harusnya Anda simak ayat ini. Kita gak boleh banyak makan, juga gak boleh banyak minum. Bukan disuruh minum banyak. Ya, tunggu dulu. Air ada pada 3 kondisi. Ada saatnya air jadi penyakit bagi Anda. Ketika tubuh Anda sudah dingin, Anda kasih banyak air, tubuh Anda akan semakin tenggelam dalam dinginnya air. Mereka mentadabburi, bukan berdalil. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan kepada api yang akan melahap Nabi Ibrahim, jadilah kamu dingin. Allah enggak berhenti sampai di sini. Ini sebagai tadabbur, bukan dalil. Allah enggak berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena bisa-bisa jadi Nabi Ibrahim bakal wafat kedinginan. Karena api yang panas diperintah dingin, tapi ditambahi oleh Allah wasalaman ala Ibrahim, dingin tapi menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Makanya kalau dingin numpuk pada tubuh Anda akan celaka. Orang kena tipes dikasih banyak minum air, bakal tambah apa? Komplikasi, merembet ke paru-paru, pencernaannya lembab, jadinya diare, kemana-mana. Nah, makanya perlu keseimbangan. Air akan ada saatnya jadi obat. Ketika Anda dehidrasi, ketika Anda kurang air, ketika Anda di bawah terik matahari, ya, air akan ada saatnya jadi obat, dan akan ada saatnya air jadi penyeimbang tubuh Anda. Kalau orang kebanyakan air, kata Imam Zarnuji atau Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim ulama tahun 600 Hijriah, kalau seseorang kebanyakan minum air, dia akan jadi seperti air, jadi tabiat pemalas. Ditambahi otaknya dingin, jadinya konsentrasi kurang, daya pikir lemah. Ditambah lagi syahwatnya bakal lemah. Makanya tadi kalau Anda dapat istri yang frigid, kerjanya hanya di rumah, males, nggak ngepel, nggak nyuci, nggak nyetrika, nggak ada olahraga, makan minum terus. Kalau dia diliputi dingin lembab, Anda jangan salahkan istri Anda. Anda yang terlalu memanjakan istri Anda. Ya, kalau dia sudah kedinginan, ketika Anda minta jatah di atas ranjangnya, akramakumullah, dia akan menjawab, sorry mas, lagi mager, udah males. Nah, ini sebagai bahan tadabbur. Sama, laki-laki juga demikian. Ya, ada laki-laki yang seperti wanita juga frigid, tadabburi. Kenapa Anda frigid? Ada sebab-sebabnya. Bisa frigid karena darah kental, kotor, pekat, sehingga enggak memberi asupan yang kuat untuk alat vital dan ginjal sudah melemah. Bisa frigid karena kebanyakan dingin. Bisa frigid karena psikis yang parah, menghilangkan api di ginjal, sehingga enggak mampu memberi pengapian yang kuat untuk mendatangi lawan jenisnya. Rahimakumullah jami'an. Maka makanan Anda, cerminan Anda. Kalau kebanyakan air juga salah. Air gak bisa dipatok sehari 2 liter sampai 4 liter, gak bisa. Karena aktivitas kita tiap hari beda-beda. Usia anak kecil, sedang, dewasa, laki, wanita, orang sakit, orang sehat, sakitnya panas, sakitnya dingin, dia lagi kerja, lagi gak kerja, ya, ini beda-beda. Gak bisa disamakan orang di luar di bawah terik matahari minum 4 liter, 3 liter misalkan, dengan orang rumahan 24 jam di bawah AC, jarang gerak. Gak bisa disamakan. Sangat ilmiah pendapatnya para ulama. Maka kapan butuh air minum? Ya ketika haus.
Kemudian Anda bisa jadikan barometer juga air kemih Anda. Kalau air kemih Anda putih terus, ya bisa-bisa Anda kebanyakan air. Kalau air kemih Anda kuning pekat, berarti Anda kurang minum air. Yang normal antara putih kekuningan, ya kuning nggak terlalu pekat, ya ini masih batas normal. Ya putih sesekali, kuning agak kuning sesekali, masih dalam batas normal. Fa'ini rahmanakumullah jami'an. Bayangkan ada orang sakit tidur, ya dia katakan di ruang rumah sakit dalam keadaan dia tidur, sakitnya katakan tipes. Dia tidur di bawah AC, suruh minum 4 liter, apa yang terjadi? Paru-paru isinya cairan, usus isinya cairan. Nah, ini apa? Harusnya dipikir, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Wah, yang punya akal mikir. Anda diajarin untuk apa? Belajar konsep sehat sebagaimana agama. Inna hadad din yusr. Agama ini mudah. Sama untuk sehat itu mudah. Gak harus Anda untuk sehat dituntut Anda semua jadi dokter. Siapa yang jadi pasiennya nanti? Ya minimal Anda tahu. Nah ini konsep sehat itu mudah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, yang mahal apa? Hidayah, istiqomah dan jannahnya. Bagi ibu-ibu juga demikian. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal apa? Taatnya Anda pada suami Anda. Bapak juga demikian. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal apa? Diizini sama istri poligami. Yang mahal. Rahimahumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ini sebagai bahan tadabbur. Berikutnya, you are what you eat. Kita kembali lagi. Contoh what you are what you eat. Kita mulai dari katakan dari diri kita atau si kecil dalam perut si ibu. Sebelum dari perut si ibu, kita lihat pasangan suami istri. Kembali, you are what you eat. Sekarang ada suami istri lama gak punya anak. Sama, kembali lagi, you are what you eat. Apa yang Anda makan, koreksi. Penyebab mandul ada medis, ada non medis. Ya, kasus non medis seperti ada sering kami dapati pasangan suami istri ini lama nggak punya anak. Ternyata si perempuan disihir sama mantan kekasihnya. Terjadi. Karena nggak jadi nikah sama lelaki yang sono, jadi nikah yang lain, si perempuan ini disihir. Perutnya buncit tapi bukan janin, ternyata sihir. Yang laki-laki juga demikian, sampai didapati azuz sperma, gak ada sperma sama sekali. Kemudian ada kasus medisnya, tak luput dari kasus diantaranya fisik dan psikis. Fisik terkait dengan makanan dia 90%-nya dari luar. Dari dalam psikis, suami istri kalau stres, air mani pun ikut stres. Ada yang sperma jalannya loyo ya 5 km per jam, harusnya dibutuhkan kecepatan ya super speed ya, jadinya loyo. Ada yang spermanya punya 2 ekor ya. Ada yang subhanallah spermanya cacat, sakit semua. Ini ternyata tergantung sama apa? Psikis juga pengaruh. Suami istri kerja, capek kerja, pulang-pulang ke rumah sama-sama capek. Air mani mereka laki dan perempuan pun ikut capek. Makanya tabiatnya wanita itu di rumah. Anda sudah capek dengan kegiatan rumah tangga Anda, gak usah banyak keluar. Karir Anda di rumah. Allah berfirman waqarna fi buyutikun. Ya, wahai kaum wanita, kalian hendaknya apa? Tempat tinggal kalian mulazamah. Kalian melazimkan diri kalian di rumah, keluar ketika ada dibutuhkan. Ya, ini hukum asalnya. Subhanallah, juga wanita sendiri disebutkan Nabi SAW kal khawarir, mereka itu lemah, fisiknya lemah. Di rumah sudah capek, masih dituntut pekerjaan di luar. Udah numpuk, fisiknya lemah, hatinya lemah. Kalau sudah capek, diajak ngobrol, baper. Sudah capek, suaminya minta dilayanin, gak bisa lagi melayani. Banyak pintu kebaikan yang jadi pintu surga bagi wanita tertutup. Nah, dibuka lebar sudah di rumah, udah banyak banget surga Anda di rumah. Fa subhanallah,
ini terkait stres, air mani pun stres. Ketika orang stres, ternyata apa? Adrenalin naik, kortisol naik, ya. Kemudian endorfin turun, histamin naik. Histamin naik, orang stres timbul pegel-pegel di tubuhnya, nyeri kepala, kemudian sampai ambeien, ya. Kemudian naiklah gula dalam darah, gula dalam liver, terjadilah juga apa? Diabetes jadinya. Bahkan terjadi apa? Katarak diabetik, matanya jadi kabur. Semua ini akan menyebabkan apa? Gara-gara psikis, darah akan jadi kental, pekat. Orang yang punya tekanan mental, ya, stres dengan pekerjaan, stres dengan perasaan, ya, dan lain sebagainya, darah sifatnya panas lembab. Gara-gara stres sifatnya panas, jadinya apa? Jadinya panas lembab, jadinya panas kental. Masih dilanjutin, panas kental pekat, tambah kering, timbul sumbatan. Bahkan rahim wanita akan menjadi kering. Permisi, alat vitalnya juga kering. Ketika ada hubungan badan, sering terjadi perlecetan. Kami dapati juga ada sebagian bapak-bapak stres ketika sudah cerai, dipisahkan dengan anaknya. Dia cerita, "Tat, kok bisa, Tat, sperma saya seperti batu, Tat, seperti kerikil. Kenapa? Hilang kelembapan pada sperma." Juga darah kental pekat ini akan mengejutkan hormon, ya. Jadi hormon, ya, bagi laki-laki testosteron kacau, bagi perempuan FSH naik, follicle stimulating hormon naik. Kalau FSH naik, banyak ovum yang akan mati. Nah, kacau gara-gara darah. Kita kembali ke zaman masa silam. Ternyata Asyuti sudah berwasiat. Ulama tahun 900 Hijriah wafat pada tahun 911 Hijriah berwasiat. Darah adalah substansi pembentuk mani laki dan mani perempuan. Kalau darah itu kotor, jorok, maka bagaimana mani laki, mani perempuan akan sehat? Subhanallah. Ini dari psikis, merusak darah. Makanan juga demikian. Makanan sering kita konsumsi kalau merusak darah, terlalu sering banyak makan yang mengentalkan darah, ya, akhirnya juga merusak air mani. Kita tarik ke belakang lagi, pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di kurun ke-6, kurun ke-7, beliau berwasiat dalam kitab Al-Faidah fil Mahabbah. Beliau katakan, darah itu tergantung makanan. Masya Allah. Coba, para ulama gak ketinggalan zaman. Konsep yang mudah dari mereka bisa kita resapi dengan mudah, ya. Zaman mereka dengan tanpa laboratorium pun, mereka dengan kemudahan dari Allah, Allah berikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang gampang dicerna. Fa ini rahimankumullah jami'an. Dari orang hamil saja, menikah untuk hamil pengaruh. Kita lanjut, ketika sudah hamil, kita tambahi you are what you eat. Kita tambah you and your fetus are what you eat. Wahai ibu hamil, Anda dan janin Anda tergantung dari makanan Anda. Ternyata apa yang dimakan ibu hamil akan berdampak kepada siapa? Hah? Jangan bilang bapak hamil. Makanan yang dimakan ibu hamil akan berdampak kepada janin. Subhanallah, setelah ternyata yang tadinya lama gak hamil, kemudian sukses hamil. Kalau darah masih kental, kalaupun dia hamil, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau pola makan belum diperbaiki, darah masih kental, atau stresor juga masih ada, berdampak kepada dinding rahim. Ada saatnya dinding rahim tipis kalau korpus luteum yang dihasilkan ovarium terlalu sedikit. Ada saatnya dinding rahim terlalu tebal dan lengket kalau korpus luteum di indung telur ovarium, ya, itu terlalu banyak. Makanya perlu keseimbangan. Dan pola makan panas dingin tadi juga untuk menjaga keseimbangan, termasuk kesuburan, termasuk berat badan, ya, termasuk kesehatan. Dia untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit, kata Muhammad bin Muflih. Ya, kemudian berikutnya, kalau janin ternyata berhasil menancap di dinding rahim, ada kemungkinan berikutnya. Kalau masih darahnya kotor, ada kemungkinan janin gak berkembang.
Ketika janin nggak berkembang, jangan jadi orang yang gampang putus asa. Putus asa termasuk ciri khas akhlaknya Yahudi. La taqnatu min rahmatillah. Berapa kali kami dapati atau kami lalui ibu-ibu yang janinnya nggak berkembang? Simple. Kalau teori kedokteran klasik, di fasdu di titik saufin, pembuluh darah di bagian mata kaki, depan mata kaki bagian dalam. Keluarin sedikit, nggak usah banyak-banyak. 10 cc udah cukup, maksimal dari 50 cc. Fasdu bukanlah donor darah. Flebotomi bukan donor darah. Makanya termasuk malpraktek kalau banyak-banyakan darah, baik praktisinya atau pasiennya. Makanya donor darah 3 bulan 4 bulan sekali. Atau fasdu sering, kalaupun dibutuhkan tak mengapa, karena hanya mengeluarkan sedikit di titik yang dibutuhkan. Subhanallah, ya setelah pola makan diperbaiki, dibersihkan darahnya, dengan izin Allah janin berkembang. Dokternya kaget, loh jadi berkembang, nggak jadi digugurin. Subhanallah, simple. Kenapa? Bagaimana Anda pikirkan coba, darah kotor Anda gara-gara makanan Anda jadi nutrisi si janin lewat tali pusat, kebayang enggak? Bagaimana mau berkembang? Anda menginfakkan harta Anda, mensedekahkan darah Anda kepada si janin, yaitu dengan sedekah yang kotor, darah kotor. Makanya PMI tanya, ketika Anda mau donor darah dilihat punya kencing manis enggak, asam urat enggak, asam kolesterol enggak, kekentalan darah enggak, HB berapa. Kalau HB 17-19 enggak diterima, trombosit tinggi enggak diterima, darah kental enggak diterima. Kemudian juga kalau punya tensi tinggi enggak diterima. Coba, kenapa? Kalau mau sedekah, sedekah yang baik-baik. Jangan punya kencing manis didonorin. Sedekah yang bersih-bersih. Makanya donor untuk orang sehat, ya, kepada orang yang membutuhkan. Adapun fasdu, bekam, memang darah kotor. Fasdu sama bekam bedanya, kalau bekam yang keluar hanya darah kotor, tapi kalau fasdu bersih kotor pun ikut keluar. Farahimahumullah jami'an. Kemudian janin berkembang. Kalau ternyata nggak diperbaikin, masih lanjut dan dia sukses di trimester ketiga, ada saatnya si ibu akan mengalami preeklamsi, eklamsi atau hipereklamsi, tensinya tinggi. Si ibu sampai ada yang bisa kejang-kejang. Kenapa? Darah lagi. Sampai janin ada yang meninggal. Gara-gara siapa? Si ibu. Ya, subhanallah. Wanita ketika subur, kata Syekh Shalih Fauzan, ketika nggak hamil akan jadi bentuk apa? Wanita yang haid. Ketika hamil, darah yang harusnya dihaidin nggak haid, tapi jadi nutrisi bagi si janin. Ketika sudah melahirkan, kata Syekh Shalih Fauzan, dia nggak haid, tapi ada nifas, tapi darah akan dibentuk menjadi air susu ibu. Coba Syekh Shalih Fauzan, bukan dokter, seorang alim di zaman sekarang yang masih hidup, hafizahullah taala. Subhanallah, jadi air susu ibu. Kalau darah Anda kotor, air susu ibu tidak keluar, hormon kacau. Coba, gampang banget nalarnya. Fasubhanallah rahimahumullah, sampai kalau darah kotor, air ketuban pun ketika pecah warnanya betul-betul jorok, ikut kotor. Ada kami dapati ketika setelah janin keluar usia 6 bulan, didiagnosa si janin jantungnya merembes, bocor. Kira-kira kenapa Bapak? Di dalam perut si ibu, jantungnya sudah kecapean dengan darah kotornya si ibu, menanggung bebannya darahnya si ibu. Ya, jantungnya si janin sudah Allah cipta 4 minggu di dalam perut ibu sudah ada. Berapa minggu kemudian jantungnya mompa, belum ada ruh, dia hanya sebagai sistem sirkulasi. 120 hari baru dimasukin ruh. Dari waktu itu sampai detik ini jantung kita nggak pernah istirahat total. Paling istirahat seperti di malam hari, istirahat sebagian. Kalau jantung istirahat total, ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya Anda yang punya jantung, perhatikan, kalau jantung Anda istirahat, jangan dipaksa sering begadang. Jantung Anda istirahat, jangan sering, apalagi ngopi yang digunting. Ya, ngopi itu yang digiling, jangan digunting. Ya, kenapa? Kopinya hanya sedikit, lainnya hanya bahan tambahan yang kafeinnya tinggi, tepung jagung dan kafein yang tinggi. Jantung banyak berdebar. Waktunya istirahat, jantung dipaksa, capek. Wasi baby ada yang baru lahir sampai ada didiagnosa kencing manis. Kenapa?
capek lagi-lagi di dalam perut si ibu. Nah, barakallahu fikum, you are what you eat. Lanjut, ketika masa dari 0 bulan sampai 7 tahun adalah masa emas si anak. You are what you eat, anak Anda perhatikan. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrahnya apa? Tauhid. Hatta yuhawidani au yunassirani ayu majisani. Mereka lahir dalam kondisi apa? Fitrah. Fitrahnya tauhid. Sampai si anak ini sama bapak ibunya dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini urusan agama. Adapun urusan dunia demikian. Anak Anda lahir dalam keadaan sehat walafiat. Tergantung Anda, wahai ibu-ibu, bapak-bapak, mau dicekokin apa si baby ini. Ya. 0 sampai 7 tahun, 0 bulan sampai 7 tahun, masa-masa emas. Al-hifdz inda sighar kannakash 'alal hajar, wal hifdz indal kibar kannakash 'alal ma. Menghafalkan di usia kecil seperti mengukir di atas batu, menghafal di usia tua seperti mengukir di atas air. Di masa-masa ini hafalan anak Anda kuat. Ajarin hafalan, ajarin zikir-zikir. Nah, wah ini penting. Di masa kecil perlu otak yang bersih. Ini enggak, di masa kecil disibukin HP. Kecil sudah pakai kacamata. Zaman masa silam kecil main lompat-lompat, lompat karet, kejar-kejaran, tembak-tembakan. Ya. Zaman sekarang subhanallah lihat HP. Ya, bapak ibunya pengen santai lihat HP, anaknya beliin HP sekalian. Ini namanya apa? Jarimah, kejahatan nih. Nah, berapa banyak saraf yang akhirnya rusak. Megang gadget ngefek kepada otak, ngelihat ngefek. Bahkan kami dapati berapa banyak anak tantrum setelah sering lihat HP di ruqyah baru bereaksi. Ternyata setan gepeng menguasai anak Anda. Gara-gara setan gepeng. Ya, HP. Subhanallah, di masa kecil ini kalau kebanyakan makan minuman instan, you are what you eat lagi. Anak 5 tahun di daerah Lamongan, kami dapati teman kami terapis mendapati 5 tahun sudah kena stroke. Ada yang mahasiswa kami di Halmahera 6 tahun kena tumor ginjal. Ada di Semarang 9 tahun kena kanker nasofaring di Rumah Sakit Umum Semarang. Ditanyai kebanyakan apa? Makanan ciki-ciki. Yang tadi tuh kena stroke umur 5 tahun kenapa? Minum minuman kemasan. 1 hari 3 sampai 5 bungkus. 9 bulan kena stroke karena pemanisnya aspartam, menyempitkan pembuluh darah di otak. Ya, subhanallah. Wah, sekali lagi orang tua juga akan dihisab. Anak ketika di bawah 7 tahun lebih-lebih ghairu mumayyiz, gak bisa bedakan antara al-haq, antara al-batil, antara baik dan buruk. Gak bisa bedain. Bukan dengan Anda sayang ngasih duit jajan seenaknya suruh jajan, bukan. Lihat macan, kucing, harimau ketika ingin menyelamatkan anaknya dari bahaya digigit lehernya, dibawa ke tempat aman. Orang lain melihat mungkin ya Allah sadisnya, padahal enggak. Itu rahmahnya mereka kepada anaknya. Sama ketika Anda menjaga anak Anda, bukan hanya urusan agama, urusan dunia, Anda jangan manjakan dia. Tegasnya Anda untuk kesehatan dia, juga untuk keselamatan agama dia. Lanjut, masuk umur sweet 17. Sebagian orang terfitnah dengan usianya sweet 17. Belum tentu usia di bawah 10 tahun sweet 17 lebih baik daripada anda yang usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Belum tentu. Gak jadi jaminan. Lihat contoh bagi yang suka motor. Ada orang punya motor tahun katakan 1980-an. Yang di sini punya motor 2024. Yang 1980 dikasih olinya oli yang terbaik, nutrisi untuk motornya, bensinnya terbaik. Nah, wah subhanallah, nih 2024 dikasih oli, saking pelitnya nih pemilik motor, kasih uli bekas. Bensinnya bensin palsu. Dalam hitungan gak sampai setahun motornya akan remek. Dan motor yang lama akan awet. Wabil mithal yattadih al-maqal. Dengan misal untuk membuat anda lebih paham. Nah, jadi umur gak jadi patokan, tapi yang masuk dalam perut anda akan jadi patokan. Makanya sumber penyakit itu di mana?
bainal bidayah wan nihayah, antara mulut sampai dubur, permisi akramakumullah. Itulah tempatnya penyakit. Diserap di pembuluh darah, kemudian akan disebarkan. Fa barakallahu fikum, lanjut ke usia berikutnya, you are what you eat, sampai you are what you eat akan berpengaruh kepada Anda perempuan terkait menopause. Ada wanita yang menopause-nya maju. Kenapa? Lifestyle-nya nggak baik, biasa begadang, stres, nggak move on dari sedih, dendam, dan kemudian kebiasaan dia makan yang buruk. Laki-laki juga demikian. Ada yang tua dini, ya, tuanya maju. Kenapa? Sudah di luar kerja capek, sampai rumah dibikin stres sama istri, ya, makanannya ngaco, istirahatnya kurang. Subhanallah, ujung-ujungnya apa? Nggak berumur panjang. Kalau Anda perhatikan zaman sekarang, laki dan perempuan sudah perbandingan berapa banding berapa? Disebutkan WHO setelah musim pandemi COVID sekarang sudah 1:40. Nabi bersabda, di akhir zaman nanti laki dan perempuan perbandingannya 1:50. Dalam riwayat Muslim ketika munculnya Dajjal, laki dan perempuan 1:40. Dalam riwayat 1:50. Kita sudah di zamannya. Itu perhitungan kasar WHO. Nah, jadi apa? Rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya, maka Anda perhatikan di sini. Ya, psikis perlu diperhatikan, kebiasaan makan Anda diperhatikan, istirahat Anda diperhatikan, olahraga Anda, aktivitas Anda juga diperhatikan. Sepertinya cukup sampai di sini saja. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, lihatlah apa yang Anda makan. Apakah makan ini halal apa haram? Makan ini bikin sehat Anda apa enggak? Bikin sakit apa enggak? Makanan ini pantangan bagi diri Anda apa enggak? Makanan ini diantaranya ya cocok enggak dikonsumsi di jam-jamnya? Makanan ini dikonsumsi berlebihan enggak bagi saya? Terlalu sering enggak frekuensinya? Perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, dramakan kisah. Nah, Karena mungkin orang terus sukanya drama. Dia di rumah itu sukanya bikin drama. Jadi dia bikin terus orang tuanya jadi itu kayak drama ya. Hal sederhana gitu. Kita apakah harus dengan makanan? laki atau perempuan nih kisahnya? Suami sama, laki sama perempuan? Si anak. Anak. Jadi usia 17, 18 drama gitu. Nah, jadi ada pertanyaan bagus nih. Di zaman sekarang lagi ngetren, kenapa ada sebagian anak-anak itu sukanya kayak drama? Jalan hidup dibikin kayak drama. Kenapa? Ya karena kebanyakan nonton drama. Ya, karena kebiasaan akan membawakan mencerminkan diri dia. Ya, iya drakor misalkan. Mau sinetron yang lainnya. Maka itu tadi tanggung jawab orang tua. Ya, jadikan seandainya dia ingin melihat, jadikan contoh dramanya ya bapak ibunya. Bapak ibu yang soleh. Ya, nanti ini yang akan jadi contoh bagi anak-anak. Makanya kalau diantaranya Anda bertengkar, jangan di hadapan anak. Kemudian si ibu, bantulah si bapak jadi pemimpin. Jangan rendahkan kedudukan si bapak. Dengan apa? Sering mencela si bapak, menyebutkan kejelekan si bapak, ada apa enggak ada di hadapannya. Jangan, bantu si bapak jadi pemimpin, wahai ibu-ibu. Ya, di hadapan anak-anak. Ini harusnya. Bukan apa? Kalau anak-anak dikasih HP nonton drama terus, lah bapak ibunya juga nonton drama, ya sudah jeruk minum jeruk. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Ya, Anda biasakan apa? Kalau pakai HP dibatasin. Itu pun diawasin. Berapa hari sekali cek HP-nya si anak nonton apa saja. Cek HP-nya si anak, linknya yang dibuka apa saja. Kadang si bapak disembunyikan dari status anaknya, di IG-nya, di WA-nya, ya, biar nggak lihat status anaknya. Padahal anaknya yang ketika mondok pakai hijab, ketika keluar lagi liburan, wah selfie, buka hijabnya, bikin status IG dan sebagainya. Banyak ini terjadi, dan bapaknya dihalangi dari status anaknya.
Jadi yang lihat siapa? Bisa serigala yang haus syahwat, yang melihat putri Anda misalkan. Ini bahaya rahmatullah, makanya apa? Bapak Ibu akan dihisap. Ya, akan dihisap. Makanya perhatikan tugas Anda. Termasuk HP ini harus disaring. Kemudian juga Anda yang apa? Menanamkan atau sebagai contoh bagi si anak. Kenapa? Karena si anak memang jadi duplikator. Subhanallah, berapa banyak di antara para ulama di masa silam, ya bapaknya seorang ulama, anaknya ulama, cucunya ulama. Ini yang diinginkan. Dan ini agak berat di zaman sekarang. Kenapa? Karena bapaknya ngaji, anaknya belum tentu mau taruh di pondok. Kalaupun ditaruh di pondok, dia merasa terpaksa, dipaksa bapak ibunya. Ini zaman sekarang cobaannya. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk mengobati yang suka ngedrama ini gimana? Hilangkan sebab. Idza zala sabab, zalal musabbabat. Kalau sebab hilang, maka gejala akibat akan hilang. Kalau dia banyak drama, udah ambil HP. Mau nangis, gak peduli. Anda sayang sama dia kok. Nah, ambil HP sita. Mau lihat HP, kasih tahu jam-jamnya. Satu hari misalkan 1 jam, setengah jam, itu pun yang dilihat, jangan sampai lihat drama. Nah, jangan dibilang maksiat yang kamu lakukan gak berdampak kepada bapak ibumu. Kadang ada anak-anak yang berkilah. Bu, Pak, jangan larang saya lagi. Saya yang berbuat maksiat, itu urusan saya. Bapak ibu jangan melarang. Nah, salah nak. Justru bapak ibu akan dihisap satu, dan maksiatmu akan berdampak kepada bapak ibu. Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihi al-ma'asi wa yastati'una yughayyiru wa la yughayyiru illa yushiku ayyummahumullahu minhum bil iqab." Kalau ada satu kaum berbuat maksiat dan kaum yang lainnya diam saja, niscaya Allah akan meratakan semua mereka dengan balasan. Anda lihat likuifaksi di Palu, apakah Allah pilih-pilih? Tidak. Orang saleh, orang taleh kena semua. Laki, wanita, anak kecil nggak tahu apa-apa kena. Diratakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nak, bapak ibu nggak pingin gara-gara kamu, bapak kena siksaan. Sampaikan kepada mereka, jangan bilang maksiat kamu gak berdampak kepada kami. Berdampak nak. Di tahun sekitar 300-an Hijriah, ada sekitar 13 kampung berbuat maksiat, ditenggelamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka diam dari al-amar bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Akhirnya diratakan sama Allah, ditenggelamin dari 13 kampung. Keluar dari yang kampung ditenggelamin itu, keluar sekitar 40 atau 40 orang. Pergi ke kampung sebelah. Orang-orang penduduk kampung sebelah bilang, "Pergi kamu dari kampung kami. Wajah kamu sudah hitam. Kamu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Kami gak ingin kampung kami terimbas gara-gara maksiat kamu." Nah, sampaikan. Sama di kota ini, di kota Malang, tegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau diem saja, kalau ada amarah dari Allah, bisa kena imbasnya. Nasallallahu alaihi. Insyaallah itu ada yang lainnya. Dua pertanyaan. Nah, Cara untuk saya sendiri, saya kan mulai dari kecil itu di lingkungan yang beristawon. nah, Daerah kopi ini mulai dari kecil itu sudah dijadikan kopi ini 3 kasih ya. Nampaknya benar. Yang kedua, ini pengetahuan aja di media sosial kan ramai masalah kalau Arabnya buaya sama hina itu. buaya. Buaya sama hina. Nah, karena mau nebak tadi, paling mau bertanya di Sukowono itu banyak kopi dan banyak durian. Anak pikir apa hukumnya makan kopi sama minum durian? Kebalik. Makan durian sama minum kopi gitu. Jadi subhanallah, untuk pertama terkait kopi termasuk ya ciptaan Allah. Anda tadaburi, ya kopi ini juga ada hikmahnya. Ya, makanya kopi yang di angka dia netral, dia bagus juga untuk jantung, untuk ngencerin darah. Makanya kopi yang baik digiling, bukan digunting. Ya, yang terbaik. Dan ngopi yang terbaik ya di waktunya. Kapan waktu terbaik?
bisa antara siang sampai jam 7 atau jam 8 malam. Ketika jantung memang sudah siap. Ya, ketika malam hari di atas jam 8, usahakan kalau ngopi jangan jadikan rutinitas. Begadang jangan jadikan rutinitas. Kuliner terlalu larut jangan jadikan rutinitas. Boleh begadang ya kalau ada artinya. Nah, kalau ada perlunya silahkan. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan buaya. Ya, buaya khilaf para ulama. Ada pun yang mengatakan dia hidup di dua alam. Illah ini yang menyebabkan diharamkannya hidup di dua alam ini nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ya, yang jelas buaya ini termasuk perkara khilaf dan sebagian ulama memperbolehkan. Dia punya taring tapi dia hewan yang hidup di air, sungai. Sampai ada sebagian masyayikh kalau pergi ke Kalimantan minta sate buaya. Ya, saya pernah mau nyoba waktu mau makan sate buaya, langsung istri chatting, awas kalau makan buaya jangan deket-deket sama aku. Kamu peluk buaya aja, baju kamu nanti kasihkan sama orang lain. Nah, subhanallah, jadi sebagian ulama memperbolehkan karena dia memang hidup di air, walaupun dia punya taring, Hewan yang hidup di air, mau itu singa laut, mau ikan hiu, mau itu di antaranya macan laut, ya itu halal, ya halal. Yang hidup di air halal. Wah, ini namanya perkara khilaf, perkara yang kita harus berdada lebar. Kemudian apa hukumnya hiena? Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ada dua hewan ini yang mungkin Anda mungkin perlu jadikan tanbih. Pertama hiena. Ya, pernah para sahabat berburu dhab', hiena. Itu termasuk salah satu jenis serigala, termasuk binatang buas. Kepalanya besar, badannya kecil, kakinya mengecil. Dan cirinya binatang ini, dia akan menyerang manusia ketika manusia berjalan sendirian. Dan mereka hidupnya berkelompok. Ya, sering di Yaman kita dapati manusia berburu hiena. Kenapa? Karena bisa dimakan. Di zaman Nabi para sahabat berburu dan Nabi menghidangkan makanan tersebut dan sahabat memberikan kepada Nabi. Nabi melihat ini dagingnya aneh, ya, dan hewannya aneh. Nabi tanya, daging apa nih? Adalah dhab'. Ini daging hiena. Nabi nggak mau makan. Tapi Nabi membiarkan sahabat makan. Sebagian ulama menjadikan ini apa? Sunnah takririyah. Akhirnya Nabi sebagian menjadikan demikian. Ada yang mengkritisi. Kemudian Nabi memperbolehkan sahabat makan. Berarti halal apa haram? Satu-satunya binatang buas di darat yang diperbolehkan dikonsumsi dari binatang buas cuma hiena. Wujudnya seperti serigala. Cuma hiena. Ya, yang lainnya haram. Yang kedua, pernah dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, ketika Maimunah dibawakan daging oleh Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Dan dua sahabat ini termasuk apa? Maimunah termasuk bibi keduanya. Jadi termasuk mahram. Mereka membawa daging dhab. Kalau tadi dhab', dhab', kalau ini dhab', yaitu kadal Arab, kadrun. Ya, dibawakan kepada Maimunah, istrinya Nabi SAW. Dihidangkan oleh Maimunah, istrinya Nabi, 3 hidangan. Dhab', al-aqidh, was-saman. Kadal Arab, minyak saman, kemudian keju. Dihidangkan untuk Nabi SAW. Nabi melihat aneh, kakinya aneh, dagingnya agak putih. Ya, ada bagian kayak seperti ekor. Nabi tanya, ma hadzal lahm? Daging apa ini, Maimunah? Daging apa ini, Khalid bin Walid, Ibnu Abbas? Kemudian Khalid bin Walid menjawab, hadzal lahmud dhab. Ini daging kadrun, kadal Arab. Kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, haramunhu? Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Di sini menunjukkan Nabi juga apa? Ada semacam ingin melihat makanan dari sisi halal haram, yang disukai nggak disukai juga dilihat oleh Nabi. Ya, kemudian Nabi berkata, laisa biharam.
Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afuh. Ini enggak haram. Cuma kaum Quraisy enggak biasa makan daging ini. Aku menjaga diriku dari makanan yang enggak disukai kaumku. Aku enggak suka. Ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, ada termasuk rahasia dari Nabi, berarti Nabi enggak memaksakan dirinya makan makanan yang dia enggak suka. Ini penting. Kalau antum enggak suka dengan makanan, enggak usah dimakan. Enggak harus pertimbangan kasihan dengan yang masak, nanti tersinggung. Enggak ada kaitannya. Yang penting kita sehat. Ya, lebih kita utamakan keselamatan diri kita. Subhanallah, kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, kalau Anda memaksakan diri Anda makan makanan yang Anda enggak suka, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, Anda bisa mencela makanan yang Anda enggak suka. Bahaya dari sisi dunia, antara keinginan, syahwat makan dan perut gak berjalan bersama. Habis makan makanan yang gak disuka, bisa-bisa muntah, diare, demam, alergi, pusing, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Anda kalau dihadapkan dua keburukan, pertama, tuan rumah tersinggung, yang menghidangkan makanan Anda sebagai tamu. Yang kedua, Anda sendiri sakit. Lebih milih mana? Mending Anda selamat dulu. Anda bilang ke tuan rumah, permisi saudaraku, ini makanan yang ada di hadapanku, aku paling suka, yaitu apa? Yang paling suka tempe tahu. Kenapa dia pilih tempe tahu? Dia melihat makanan dia nggak suka, misalkan. Tuan rumah ini ajib, hobinya apa? Ceker ayam, lidah sapi, congor sapi, mata sapi, usus, jeruan, anduknya hewan, ya, semua kayak gini. Dia nggak suka, ya jangan dipaksa, ya, mending makanan yang disuka. Nah, ini rahasianya rahimahullah. Dan daging kadal Arab, daging kadrun ini jangan diartikan biawak. Di kamus Indonesia salah, artinya sudah antara halal dan haram. Kadal Arab makanannya cuma apa? Dedaunan sama serangga. Panjangnya 1 sampai 2,5 meter. Dan dia apa? Bukan termasuk binatang buas. Sedangkan biawak makan tikus, makan ayam, makan ular, makan bangkai. Ini termasuk diharamkan. Nah, kemudian ketika sehat saja, jangan makanan yang nggak disuka dipaksa makan. Sama ketika sakit lebih-lebih. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disahihkan Syalbani rahimallahu taala, ya, kalau hadis ini benar-benar sahih, maka termasuk mukjizat dari Allah kepada Nabi. Kalau hadis ini lemah, maknanya dibenarkan kedokteran Arab klasik. Bunyinya apa? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yutimhum wa yuskihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Orang sakit hilang nafsu makan apa enggak? Makanya jangan dipaksa makan. Ibu-ibu kadang punya anak sakit dipaksa makan. Ini orang kedokteran barat. Ayo nak, biar cepat sehat, banyak makan, banyak minum nak, biar cepat sekolah lagi. Nah, yang ibu-ibu lihat suaminya sakit gitu, Pak, ayo Pak, ini masakan terenak yang ku bikinkan kesukaanmu, Pak. Ayo banyak makan Pak. Kalau kamu gini terus, ya Allah, bulanan turun Pak. Yang bapak juga gitu lihat ibunya, Bu, ayo Bu, istri cuma 1 lagi Bu. Nah, makan yang banyak biar cepat sembuh Bu. Nah, sudah kemarin baru suci dari haid, sekarang sakit Bu, ya Allah. Ngenes Bu, gitu. Subhanallah, rahmatullah. Ya, di sini orang sakit jangan dipaksa makan. Orang sakit lidahnya pahit, itu alarm livernya sedang lemah. Lemah kenapa? Capek dengan makanan minuman Anda sebelumnya. Dia butuh bed rest. Seandainya liver Anda bisa bicara, dia akan bicara. Pak, Bu, tolong jangan kasih makanan lagi. Biar kami bersihkan liver dan tubuh Anda dari racun gara-gara makanan Anda. Kemudian gak nafsu makan. Juga demikian. Memang apa? Sudah bioritma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya demam. Kenapa demam? Untuk membakar kelembapan dalam tubuh Anda. Membuka pori-pori kulit Anda untuk membuang racun. Obat gratis dari Allah. Dengan demam pori-pori terbuka, racun kebuang.
Subhanallah. Indah, Allah ciptakan tubuh kita sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anda sakit, tubuh kita punya benteng. Demikian Allah cipta. Jangan terburu-buru, sakit dikit, demam dikit, langsung paracetamol 5 biji. Nah, minum temulawak 2 liter. Ya, Rahimanakumullah jami'an, ini diantara benteng dari tubuh ini. Kalau Anda sudah mulai sembuh dari sakit, biasanya apa yang Anda rasakan? Coba tadaburi. Ayo tadabur bareng. Kalau Anda sudah merasakan enakan tubuhnya, apa yang Anda rasakan? Keinginan nafsu makan naik. Tubuh Anda sudah siap lagi. Nah, kenapa? Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Sebagian syekh masyayikh menyebutkan bagaimana cara Allah memberikan makan dan minum, diteliti di zaman sekarang. Dengan dia nggak nafsu makan, darah akan encer. Dengan dia nggak nafsu makan, oksigen dalam darah semakin banyak, nutrisi banyak. Ya, dengan dia nggak nafsu makan, dibiarin beberapa saat, leukosit naik. Leukosit inilah yang untuk menyerang pasukan Allah dari darah ini untuk menyerang musuh-musuh patogen dalam tubuh ini. Makanya kalau Anda puasa, apa dibalik hikmah puasa? Disebutkan ahlinya, puasa minimal 3 hari berturut-turut seperti ayamul bid atau puasa Ramadan akan menyebabkan darah encer dan leukosit naik. Sel-sel yang tua dibuang diganti sel muda. Sel tumor kanker dibuang. Jadi resep awet muda bukan atau apa? Jauhkan apa? Kebiasaan banyak makan dan terlalu berlebihan. Bikin organ cepat tua, sel-sel juga keracunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari saya untuk para hadirin. 4 pertanyaan yang bisa menjawab dapat hadiah. Pertanyaan pertama, angkat tangan dulu. Siapa dulu mau jawab? Baik, pertanyaan pertama, bagi yang menggunakan kacamata yang ada di majelis ini. Semuanya yang punya kacamata berhak untuk menjawab. Yang pakai kacamata. Baik, pertanyaannya, ya, sebutkan tadi hadis siapa ketika Nabi dihidangkan daging kadal Arab. Hadisnya siapa? Hah? Yang pakai kacamata? Maimunah radhiyallahu anha. Masya Allah. Kayaknya ini ustadz nih deh. Pertanyaan berikutnya, yang sembunyi di balik tiang berhak juga untuk menjawab. Berarti tiangnya ada 4. Yang sembunyi di balik-balik tiang harus menjawab. Pertanyaannya, ya, baik, sebutkan 2 hewan yang kita sebutkan tadi yang ternyata halal. Hewan apa saja yang sebagian ulama mengatakan termasuk takririyah dalam sunnahnya. Ya, satunya apa tadi, hewan apa? Bukan, 2 hewan yang disebutkan dalam hadis. Hiena. Hiena. Bahasa Arabnya hiena apa tadi? Dob. Kemudian yang 2? Kadal Arab, bahasa Arabnya apa? Dob. Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Masya Allah. Berarti nyimak. Sembunyi tapi nyimak tak mengapa. Tapi kalau sembunyi ngantuk, ini bahaya. Kalau ketika jihad ngantuk, itu rahmat dari Allah. Tapi kalau kajian ngantuk, itu setan. Nah, yang gandolin alisnya matanya, kelopak matanya. Tapi pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu, bisa kasih kuis nggak? Ada bawa mic nggak ibu-ibu? Nggak ada mic-nya. Baik, biar bapak-bapak aja. Bapak, sehat itu mudah, sehat itu murah. Anak nggak tanya yang mahal apa bagi bapak, nggak tanya, bukan itu. Baik, sehat itu mudah, sehat itu murah. Baik. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, termasuk kaidah untuk orang sakit. Tadi disampaikan orang sakit jangan dipaksa makan. Ketika sehat pun jangan dipaksa makan kalau dia nggak selera. Alasannya apa kira-kira? Mari bapak-bapak. Dari teman-teman MBI Malang ada yang mewakili. Fadhal. Teman-teman MBI.
Jangan baca Muslim Biker ya, Muslim Biker. Kalau Biker itu perawan artinya. Biker ya. Hah? 1 biar livernya istirahat. Tambah lagi. Fadhal. Oke, sebentar. Ketika orang sakit biasanya ada 3 gejala yang sering didapati. Gejalanya apa aja tadi? 1, lidah pahit. Wah, dijawab masal ini. Yang kedua, nafsu makan menurun. Yang ketiga, demam. Nah, mau ngasih hadiah siapa terus? Batal lah pertanyaan. Baik, kita ulang pertanyaan berikutnya. Baik, sebutkan perbedaan antara apa? Dhab yang diartikan dalam bahasa Arab itu kadal Arab dengan biawak. Apa bedanya? Serangga dan tumbuh-tumbuhan, terus apa yang menyebabkan haram? Makanannya apa? Kok bisa haram? Berarti dia termasuk hewan apa? Ahsan, itu intinya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, tadi sudah disampaikan bahwasanya ada yang disebutkan Ibnu Qayyim semacam ada kebutuhan primer dan sekunder bagi umat Islam menurut Ibnu Qayyim. Coba sebutkan yang mau menjawab. Kebutuhan makanan primer itu kayak apa sih? Biar beliau makan sampai tulang punggung tegak, itu disebut kebutuhan makan primer. Itu menurut Ibnu Qayyim. Jadi nggak harus 4 sehat 5 wajib. Yang sekundernya apa? Boleh lebih dari itu, tapi tidak melebihi apa? Tapi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minum. Hasan. Nah, antum yang ngasih tadi kayaknya. Balik lagi kayaknya. Tapi itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kesehatan kita untuk bisa istiqomah ibadah. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan untuk kita, negeri kita ini pemimpin sebaik-baik pemimpin untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Itu saja. Ya, harap dimaklumi jika ada salah ucap dari saya, jika ada benarnya dari Allah semata, dan semoga aktivitas kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberat kebaikan kita di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.